Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali adik-adik kelas 11. Kita sambung lagi materi kita yang kemarin, yang baru sampai jaringan. Kita lanjutkan dengan organ ya. Tumbuhan itu tentu organnya ada 3, akar, batang, daun. Tapi yang benar-benar membedakan antara tumbuhan monokotil dan dikotil itu adalah akar dan batang. Untuk akar, ini monokotil dan dikotil perbedaannya tidak banyak, tapi dari susunannya sangat berbeda ya. Perbedaannya nggak banyak, cuma dari susunannya aja. Kita lihat ya, ini akar monokotil, lalu ini akar dikotil. Tentu saja sama-sama bulat, itu pasti, karena kan ini dibayangkan akar yang nantinya dia akan dipotong ya, dipotong melintang. Kemudian ada seperti ini. Ini juga punya ciri khasnya, ini yang warna biru ini akar pasti punya, mau akar monokotil atau dikotil. Kemudian untuk dikotil ya, ciri khasnya itu dia nanti akan membentuk kayak kayak huruf X gitu ya, atau nah seperti ini. Ini ciri khas gambar akar dikotil. Sementara kalau akarnya monokotil itu enggak ada yang merah ini ya, enggak ada yang merah itu. Lalu paling dia nanti seperti ini, ada bulatan-bulatan. Ini memang sekilas kalau kita lihat seperti sebuah ban mobil ya, dengan tipe berbeda-beda rangka ini ya, rangka bannya. Ada yang model gini, ada yang model begini. Ini ciri khas monokotil, ini dikotil. Lalu ini secara umum. Kemudian perbedaannya dalam hal nama jaringan, di mana hanya dari satu sisi nama jaringan, yang warna merah inilah pembedanya. Yang warna merah ini pembedanya. Kita akan bikin tandanya di sini. Nah, lalu kita beri tanda ke sini. Yang terkenal dengan nama kambium. Ya, namanya ini kambium. Yang adik-adik ingat, kambium ini adalah termasuk meristem, berarti sel-selnya akan terus membelah diri, yang nanti hasilnya akan membentuk, ini sisi dalamnya akan membentuk silem. Nah, berarti yang di dalam-dalam ini nanti adalah silem. Jadi sisi dalam dari kambium ini semuanya bernama silem. Lalu sisi luarnya yang di sini semuanya, ini sisi luar, ini kambium ya, ini dalam, ini luar. Semua sisi luarnya ciri khasnya selnya kecil-kecil, ini adalah floem. Sisanya sama. Berarti apa saja? Kita tuliskan di sini. Apa saja persamaannya? Ada sama-sama punya epidermis, sama-sama punya kortek, sama-sama punya endodermis, sama-sama punya yang namanya perisikel, sama-sama punya floem, sama-sama punya silem. Jadi lebih banyak samanya sih ya sebenarnya daripada bedanya. Ingat, perbedaannya hanya ini, kambium. Lalu yang mana saja itu termasuk epidermis yang mana, silem yang mana, floem yang mana? Ya seperti biasa, yang namanya epidermis tentu yang paling luar ini. Ini epidermis. Korteknya yang mana? Nih, yang lapisan kedua. Lapisan kedua ini kortek. Lapisan yang biru, baik di mono dan diko, ini sama-sama punya namanya endodermis. Nah, untuk perisikel ini memang dia
sangat halus sekali, berada persis di bawah endodermis. Di sini Mbak gambarkan titik-titik yang kadang-kadang di soal-soal ulangan kalian itu gurunya nggak bisa tunjukkan sehingga jarang ditanya karena dia satu lapis aja, tapi beberapa mungkin bisa jadi ya ditanyakan sama gurunya. Jadi yang titik-titik ini adalah perisikal. Mbak bedain warnanya sekedar pengingat bahwa ini memang cukup halus, satu lapis saja. Lalu setelah perisikal barulah nanti kita temukan floem. Cirikan dengan sel yang kecil ini. Jadi yang kecil-kecil pada monokotil ini adalah floem. Yang ini yang sebelum kambium. Ini floem. Lalu silem adalah cirinya selnya besar seperti ini. Nah, ini berarti yang ini ya. Ini semuanya ini adalah silem. Ya, cukup jelas ya adik-adik perbedaan antara akar monokotil dengan dikotil. Dan semuanya tipe pembuluhnya itu dinamakan pembuluh itu silem dan floem ya. Tipe pembuluh untuk akar, baik akar mono maupun akar diko, ini dinamakan pembuluh. Tipe pembuluhnya karena antara silem dan floemnya berdampingan, ini floem, ini silem berdampingan, maka dia dinamakan tipe pembuluh berdampingan yang nanti kita sebut radial. Jadi radial itu artinya adalah silem bersebelahan atau berdampingan, boleh bersebelahan dengan floem ya, berdampingan sebelah gitu ya. Cuma kalau ini dibatasi kambium, ini tidak. Jadi namanya disebut radial ya. Oke, itu untuk akar. Kita lanjutkan untuk batang ya. Kita lanjutkan untuk batang. Untuk batang itu ya tentu saja bulat. Itu sudah pasti. Monokotil sisi sebelah sini, yang monokotil, kemudian yang sisi sebelah sini sama kita bikin dengan yang tadi dikotil, yang sebelah kanan, kemudian ini batang monokotil, batang dikotil, Mbak bikin agak lebih besar karena secara dia tumbuh kita lihat batang monokotil itu memang cenderung tidak mengalami penambahan ukuran karena dia tidak punya jaringan meristem yang menambahkan diameter. Di video sebelumnya sudah kita bahas, namanya kambium. Nah, jadi sekali lagi perbedaan dari batang itu juga karena jaringan ini sama ya, kambium. Kambium ya. Kita lihat gambarnya seperti ini. Kalau pada dikotil ini nanti ada yang modelnya begini di luar kambiumnya ya, seperti ini. Kambiumnya kita tebalkan lagi biar terlihat. Dia bukan lapisan ya, tapi memang kumpulan sel yang termasuk meristem. Nah, kemudian sebelah dalam kambium ini seperti ini. Jadi tidak bersebelahan antara silem dan floemnya. Beda dengan ini tadi bersebelahan, ini floem, ini silem. Floem jaringan batang tadi ya. Akar, ini floem, ini silem. Ini kelihatan bersebelahan. Ini juga nih bersebelahan. Ini silem, ini floem. Kalau ini tidak bersebelahan, luar. Ini sisi luarnya floem, sisi dalamnya silem. Maka tidak disebut radial. Bagaimana dengan
bagaimana dengan si monokotil hampir sama saja, cuma ya floemnya di sini digambar memang selnya kecil-kecil ya. Kalau floem itu ciri khasnya selnya kecil-kecil. Di sini ada lagi, begitu. Lalu nanti di dalamnya ada silem seperti ini. Nah, ya, jadi dia tidak ada merahnya, tidak ada kambiumnya, kita bilang begitu. Jadi apa dong yang membuat mereka sama? Cukup banyak, hampir sama seperti tadi. Yang pertama epidermis, urutannya masih sama, kemudian korteks. Oh iya. Satu lagi itu ya, perbedaan si perisikel. Perbedaan dari batang monokotil, tentu saja di sini ada perisikelnya. Perisikelnya sebelum floem ini di sini. Tapi memang hanya sama seperti tadi satu lapis. Pokoknya dia selalu sebelum floem. Perisikel. Gunanya apa? Perisikel ini untuk membuat percabangan. Itu makanya tanaman dikotil itu akan ada cabangnya. Kalau monokotil nggak ada, kayak kelapa, bambu ya. Kita lihat lagi persamaannya. Tidak ada endodermis ya, tidak ada. Endodermis ciri khas pada akar. Setelah itu langsung floem. Kemudian silem. Nah, baru ingat satu lagi ya, yang di tengah ini. Jadi ada 3 ya, kalau pada batang ada 3 perbedaannya. Yang tengah ini namanya empulur. Yang pada monokotil tidak bisa kita tentukan mana empulurnya. Ya, kita beri garis, yang manakah? Si epidermis tentu yang ini sama, ini juga demikian. Yang manakah kortek? Ya tentu saja di bawah epidermis, ini juga demikian. Yang manakah floem? Nah yang ini ya, yang sisi dari dalamnya, sisi luarnya kambium ya. Mungkin biar kelihatan, ini kita beri warna biru aja. Nah, ini kita beri warna biru biar terlihat beda dengan kambium ya. Oke. Jadi yang floem yang berwarna biru itu. Kemudian silemnya adalah yang tengah ini berwarna hitam lingkarannya. Oke, jadi memang lebih sedikit ya monokotil, jaringannya cuma 4, epidermis, kortek, floem, silem. Sementara di kotil ada kambiumnya, ada perisikelnya, ada empulurnya. Ya, itu perbedaan gambar bentuk monokotil dan dikotil. Lalu tipe pembuluhnya, tipe pembuluh sini dikarenakan dia tidak berdampingan, maka nanti disebut tipe pembuluh. Untuk monokotil disebut kolateral, karena dia tidak berdampingan disebut kolateral. Kolateral apa? Karena tidak ada kambiumnya, maka di sini disebut kolateral tertutup. Ini untuk batang monokotil. Sementara untuk batang dikotil sama-sama kolateral, tapi karena ada kambiumnya, karena kan ada pemisah antara floem dan silem oleh kambium, maka disebut kolateral terbuka. Jadi ingat ya, alasan dia disebut kolateral terbuka karena antara silem dan floemnya, ini tipe pembuluh, antara silem dan floemnya pada batang dikotil positif
kambium. Ya, di Mbak rasa kalian sudah cukup paham perbedaan antara gambar batang mono dan diko. Kita ulang lagi ya, geser ke atas. Nah, ini yang akar, yang atas seperti ini. Kemudian yang bawah yang ini. Yang batang ini ya. Oke, itu saja video kali ini. Semoga adik-adik menjadi lebih paham lagi setelah melihat video ini dengan sempurna, melihatnya dengan sempurna ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.